Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Jusyati dengan NIM A1C320050 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di video saya kali ini saya akan mempelajari tentang matematika dasar 2, yaitu saya akan menjelaskan 4 teori. Yang pertama turunan, yang kedua integral tak tentu, yang ketiga integral tentu, yang keempat adalah inverse. Nah, jika Anda penasaran dengan materi yang saya jelaskan, mari simak videonya sampai habis. Baiklah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang turunan fungsi. Turunan fungsi ini dipelajari sejak kelas 11 SMA. Jadi, untuk rumus umum dari turunan fungsi ini yaitu adalah jika fungsi f(x), di mana f(x) ini mempunyai koefisien a, variabel x dengan pangkat n. Nah, untuk turunan fungsi itu mengenai tanda aksen di atasnya juga bisa ditulis dengan dy per dx. dy dx ini artinya adalah turunan y terhadap x, jadi dinamakan y aksen atau turunan y. Nah, rumusnya adalah pangkat n dikedepanin, ax-nya masih ada, pangkat n dikurangi 1. Nah, ini adalah dinamakan rumus umum dari turunan fungsi. Setelah kita menentukan rumus umumnya, barulah kita bisa mendapatkan mengerjakan soal. Ini akan saya buat contoh soalnya, yaitu mengenai kita ambil contoh soalnya yaitu f(x) sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 5. Mari kita turunkan satu persatu. Untuk turunan f(x) adalah 4x pangkat 3, pangkatnya kita pindahkan ke depan, 3, 4x masih ada, pangkatnya kita kurangi 1, 3 kurang 1 sama dengan 2, lalu untuk 2x kuadrat, 2-nya kita pindahkan ke depan, 2x masih ada, pangkatnya kita kurang 1, 2 kurang 1 adalah pangkat 1. Untuk khusus pangkat 1 tidak pernah kita tuliskan. Lalu untuk 7x, x itu artinya pangkatnya 1. Jadi satunya kita pindahkan ke depan, 7x pangkat 0. X di sini pangkat 1 dikurang 1 jadinya pangkat 0. Kita kurang, di sini tidak ada variabel sama sekali, kita kurang 0. Maka hasilnya adalah f(x) 3 dikali 4 adalah 12x kuadrat dikurang 2 kali 2 4x ditambah 1 dikali 7 x pangkat 0. Semua angka pangkatnya 0 adalah 1, sehingga 1 dikali 7 dikali 1 adalah 7. 0 itu tidak pengaruh apa-apa karena kita menjumlahkan atau mengurangi bilangan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Turunan dari 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 5x yaitu adalah 12x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 7. Itulah hasilnya. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai integral tak tentu. Nah, sebelum kita memasuki soalnya kita harus tahu dulu dasarnya, yaitu rumus atau rumus umumnya. Integral a x pangkat n yang diintegralkan terhadap x atau dx ini akan menjadi pangkatnya kita tambahkan 1, jadi ax-nya tetap ada, n pangkatnya kita tambahi 1, dan pangkat yang baru ini akan ditambah dari 1 menjadi pembagi. Dan karena ini tentang integral tak tentu, jangan lupa ditambah dengan c, itu adalah konstanta.
Nah, inilah dasar dari integral tak tentu. Nah, untuk lebih mudah dimengerti, baiklah kita langsung aja memasuki contoh soalnya, yaitu integral 2x pangkat 6 ditambah 3 terhadap dx. Nah, di sini 6, jadi pangkatnya itu ditambah 6 ditambah 1 yaitu 7. Jadi 2x pangkat 7, jangan lupa di bawahnya diberi 7. Ditambah 3. Di sini tidak ada variabelnya, makanya untuk mengintegralnya kita tambahkan saja x. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan plus c, karena plus c itu penting ya. Karena ada angka lain setelah pengintegralan, ada konstanta, jadi tidak melulu sukunya memiliki variabel. Inilah yang dinamakan integral tak tentu. Nah, baiklah, untuk materi selanjutnya itu mengenai integral tentu. Nah, integral tentu ini memiliki batas. Nah, rumus dasar dari integral yaitu di mana integral a x pangkat n dx. Nah, kalau diintegralkan yaitu a kali x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1. Ini adalah rumus dasar dari integral tentu. Nah, selanjutnya kita masuki ke contoh soal, yaitu dengan soal integral 0 sampai 2 3x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 18 terhadap dx. Nah, kita cari integralnya satu-satu. 3x pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 dikurang 15 x itu ditambahi 1 tambah 1 per 1 ditambah 1 dikurang 18. Karena tidak ada, maka kita tambahi x-nya. Jangan lupa batasnya. Selanjutnya kita jumlahkan 3x pangkat 3 per 1 dikurang 15x pangkat 2 per 2 dikurang 18x. Jangan lupa batasnya. Selanjutnya kita 3 dibagi 3 yaitu jadinya tinggal x pangkat 3 dikurang 15 x pangkat 2 per 2 dikurang 18x. Jangan lupa batasnya 2, 0. Nah, barulah di sini kita akan masukkan batasnya, batas atas dan batas bawah. Untuk x-nya ini kita ganti dengan batas atas, yaitu 2. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 15 per 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 18 kali 2. Selanjutnya kita pakai ganti ubah menjadi batasan bawah, yaitu 0 pangkat 3 dikurang 15 per 2 0 pangkat 2 dikurang 18 kali 0. Setelah kita hitung 2 pangkat 3 itu 8, 2 kali 2 4, 4 bagi 2 2, jadi kita coret, tinggal 2 dikali 15 yaitu 30, dikurang 18 kali 2 yaitu 36. Nah, kalau yang di sebelah sini nih perhatikan 0 nih kalau dikalikan 0 juga 0. Jadi otomatis hasilnya 0. Lanjut 30 min 22 min 22 kurang 36 yaitu hasilnya min 58. Inilah hasil dari integral tentu.
Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai fungsi inverse. Cara untuk menentukan inverse yaitu suatu fungsi adalah fungsi f(x). Yang kita lakukan adalah mencari inverse-nya atau f pangkat min 1. Nah, itu disebut dengan kebalikan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki contoh soal, yaitu f(x) sama dengan 3x ditambah 6. Nah, biasanya f(x) ini tuh nama lain dari y karena sudah ada variabel x. Biasanya kalau dalam bidang koordinat akan memperoleh nilai y. Nah, jadi untuk f(x) kita ganti saja namanya dengan y. Jadi sama dengan 3x ditambah 6. Nah, kan fungsinya jadi y sama dengan 3x ditambah 6. Nah, kalau kita mau balik, kita inverse berarti harus berubah x sama dengan, kalau tadi y sama dengan, harus baliki x sama dengan. Caranya gimana? Tinggal kita pindah-pindahkan koefisien yang ada. Jadi x sebelah kanan kita biarin aja di sebelah kanan. Nah, y-nya sudah di sebelah kiri, nggak usah lagi dipindah. Nah, 6-nya kita pindah di sini kan positif. Kita pindah ke kiri jadi negatif. Lalu sekarang belum berubah x sama dengan ya, masih ada x2-nya. Berarti kita pindahkan juga 2-nya, berarti di sini y dikurang 6, masih ada x. 2-nya kemana? 2x itu kan artinya 2 dikali x. Kalau pindah kali itu kebalikannya adalah bagi. Jadi kita bagi 2. Untuk f pangkat min 1 atau inverse ini kan y-nya kita balik lagi menjadi x dikurang 6 per 2. Ini adalah inverse yang untuk fungsi f(x) dari 3x ditambah 6. Inverse-nya atau kebalikannya itu jadi x dikurang 6 per 2. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.